di pelataran Prambanan itu ada boneka gitu. Nah, ini kok bisa seperti ini? Karena di media itu ada yang tidak sesuai dengan apa namanya, nilai sejarah yang ada di Prambanan, atau tidak ada informasi terkait dengan adanya boneka itu, kemudian nilai spiritual atau nilai sakralnya akan hilang. Nah, ini bagaimana pandangan dari Mbak Nur Khotimah terkait dengan hal ini? Selama tidak melanggar Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010, itu tidak masalah, Mas. Kalau kamu belum pernah berbuat sesuatu untuk leluhur kamu, untuk Prambanan, kamu jangan pernah membicarakan sakral dan tidak sakralnya, karena kamu tidak berbuat, karena kamu tuh hanya talks, only talk. Dan satu lagi, kita ini semua adalah pewaris dari Maharaja Rake Pikatan. Om Swastiastu, salam rahayu pemirsa Hindu Channel. Hari ini kembali lagi di media khususnya umat Hindu. Ternyata ada yang lagi viral, yaitu terkait dengan adanya boneka di pelataran Prambanan. Dan hari ini kita berhasil menghubungi arkeolog muda kita, yaitu Mbak Nur Khotimah. Om Swastiastu, secara online nih kita undang. Om Swastiastu, Mas Miko, apa kabar? Astungkare baik, Mbak Nur gimana nih kabarnya? Astungkara, baik juga. Sepertinya ceria-ceria, pusing gitu kayaknya nih. Habis ada kegiatan apa nih? Mau ada kegiatan sih lebih tepatnya, Mas Miko. Kegiatan apa nih kalau boleh tahu? Spill-spill dikit lah. Jadi, oke, jadi kita itu sedang prepare mau menyelenggarakan perayaan Abhiseka Samapta di Wiyotama yang ke 1167 tahun. Hmm. Itu perayaan untuk memperingati peresmian Candi Prambanan yang dilakukan oleh Rake Kayuwangi Pudiah Lokapala pada tanggal 12 November tahun 856 Masehi. Jadi nanti kita akan membuat ritual yang berkaitan dengan Candi Prambanan, bisa dikatakan tuh seperti odalan lah bahasanya Hmm. sekarang. Tapi kita mengambilnya itu adalah kalender Masehi ya, 12 November rutin setiap tahunnya. Yang spesial nanti di sini ini karena kita nanti akan menampilkan seluruh budaya atau kajian yang berkaitan dengan Candi Prambanan. Jadi kayak nanti kita akan ada festival aksara yang terpahat di dinding Candi Prambanan. Jadi ada sekitar 132 prasasti bercat merah hasil dari penelitian kakak tingkat aku, Mbak Rani, itu nanti akan kita buatkan pawai. Jadi kita nanti akan ada pawai yang berkaitan dengan budaya Prambanan nih, Mas Miko. Terus juga nanti akan ada eh, kuliner yang dimakan oleh para resi pada abad ke-9 itu. Jadi resi zaman dahulu tuh makannya apa sih? Nah, itu ada di relief Candi Prambanan. Terus juga akan menampilkan kesenian yang itu berkaitan dengan reinterpretasi dari relief yang ada di Candi Prambanan. Jadi kita semua based on data. Kayak gitu, Mas Miko. Luar biasa nih pergerakan anak muda. Jadi tidak hanya mengkritik, solusi lah yang dilakukan. Actionnya ya. Gitu lah Mbak Nur kurang lebihnya. Nah Mbak Nur, kita mau apa nih? Mau menyampaikan terkait dengan informasi yang sangat pesat sekali di media sosial terkait dengan tanggal 9 sampai tanggal 30 atau 31 itu, khususnya di Prambanan ada di pelataran Prambanan itu ada boneka gitu. Nah, ini kok bisa seperti ini? Karena di media itu ada yang tidak sesuai dengan apa namanya, nilai sejarah yang ada di Prambanan, atau tidak ada informasi terkait dengan adanya boneka itu, kemudian nilai spiritual atau nilai sakralnya akan hilang. Nah, ini bagaimana pandangan dari Mbak Nur Khotimah terkait dengan hal ini? Baik, Mas Miko. Jadi memang di sosmed itu sekarang lagi viral ya, antara pro dan kontra dengan kehadiran boneka kaos ini yang diselenggarakan oleh Brian Donnelly ini. Dia seniman dari Amerika. Kalau menurut saya sih dengan kehadiran boneka kaos itu selama tidak melanggar
Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010 itu tidak masalah, Mas. Jadi di dalam undang-undang itu di pasal 85 ayat 1 itu disebutkan bahwa cagar budaya itu dapat digunakan untuk berbagai kepentingan. Di antaranya adalah kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata. Jadi kan Mas Miko tahu ya dan juga semua Ya, teman-teman ya. bahwa Candi Prambanan ini meskipun sudah ditetapkan sebagai tempat atau pusat peribadatan Hindu Nusantara dan dunia, tetapi ingat bahwa Candi Prambanan ini merupakan World Heritage yang sudah diakui UNESCO, yang tidak serta-merta itu hanya menjadi milik umat Hindu saja, tetapi menjadi milik dunia dan bisa digunakan oleh berbagai kepentingan. Nah, khususnya untuk boneka kaos ini sendiri, Mas, seperti tadi sudah saya jelaskan di Undang-Undang Cagar Budaya itu, jadi boneka kaos itu dia dapat dikategorikan sebagai memanfaatkan cagar budaya dan ruang publik itu di bidang teknologi dan pariwisata. Kayak gitu, Mas. Jadi kalau untuk agama itu sudah nggak usah ditanyakan, Candi Prambanan semenjak sudah ditetapkan MOU itu sudah rutin ada kegiatan keagamaan. Kemudian untuk kegiatan secara sosial itu juga banyak sekali aksi penanaman pohon yang dilakukan oleh UNESCO, oleh BPK, oleh Taman Wisata, dan juga oleh beberapa foundation yang berkaitan dengan Prambanan. Terus kemudian untuk pendidikan itu juga kita tahulah bahwa Candi Prambanan itu adalah gudangnya pendidikan. Kita bisa belajar buat Prambanan Temple, buat culture, kayak gitu kan. Terus kemudian di bidang ilmu pengetahuan, kita juga bisa mempelajari bagaimana zaman dahulu leluhur kita sudah bisa membangun Candi Prambanan yang luar biasa. Kemudian di bidang teknologi juga kita nggak bisa membayangkan dulu di abad ke-8, 9 itu leluhur kita sudah membangun candi yang hebat itu seperti apa hiruk pikuknya. Kemudian untuk kebudayaan tentu saja banyak sekali atraksi budaya yang bisa dilihat di Candi Prambanan. Kemudian untuk pariwisata, nah ini dia untuk pariwisata ini, jadi kita bisa mengundang orang-orang atau masyarakat di Nusantara dan dunia itu untuk datang ke Prambanan. Kalau Prambanan itu hanya apa ya? Kalau di Prambanan itu tidak diadakan beberapa event, saya rasa pengunjungnya itu akan stabil ya. Tetap akan ada pengunjung, tetapi kalau ada event khusus itu biasanya pengunjung itu dia bisa melonjak, Mas Miko. Kayak gitu. Nah, Mbak Nur ini kan sangat mencuri perhatian terkait dengan eh, boneka ini gitu kan. Nah, kalau anak-anak itu sangat suka sekali, itu sudah pasti anak-anak gitu kan. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan adalah apakah keberadaan balon ini atau keberadaan boneka ini itu tidak berada di apa namanya lingkaran atau garis dari umat Hindu melakukan persembayangan. Sehingga ini menjadi nilai menjaga terkait dengan religi dari Hindu itu sendiri. Baik, jadi di Prambanan itu dia dibedakan menjadi beberapa mandala ya. Ada halaman satu, ada halaman dua, ada halaman tiga. Nah, halaman satu itu adalah mandala utama, tempat adanya Candi Brahma Wisnu Siwa, juga Candi Nandi. Kemudian di halaman dua itu adalah Candi Perwara atau candi yang mengelilingi Candi Prambanan utama sejumlah 224. Kemudian ada halaman 3. Jadi halaman 3 ini seperti lapangan-lapangan atau baprakeswara yang pada zaman dahulunya itu. Nah, kebetulan untuk acara religi yang sering kita lakukan nih Mas Miko, itu kita biasanya menggunakan di mandala utama di halaman 1 Candi Prambanan. Itu kalau jumlahnya tidak banyak. Tetapi kalau jumlahnya itu sampai ribuan, biasanya venue atau mandala yang digunakan oleh umat kita itu menggunakan mandala Wisnu dan juga lapangan selatan. Jadi kalau itu acara yang diselenggarakan oleh umat Hindu Jogja, itu biasanya di lapangan selatan Candi Prambanan. Kalau yang diselenggarakan oleh umat Hindu Jawa Tengah itu ada di lapangan Wisnu di timur Candi. Nah, boneka kaos ini dia ada di sisi utara Candi yang namanya lapangan Brahma.
Ini sebenarnya terbalik ya Mas ya. Karena Ya, kalau ya, secara ya. konseptual itu kan utara itu harusnya Wisnu, ya kan? Ya, ya benar. Timur itu harusnya Iswara, selatan itu harusnya Brahma, ya kan? Kalau kita sekarang menilik kepada religi Hindu di utara, itu adalah lapangan Wisnu yang sekarang itu dinamakan lapangan Brahma oleh para pengelola. Wisnu itu dewa pemelihara kan? Dewa kesuburan, dewa kemasyuran, dewa kekayaan. Jadi memang tepat di sisi utara itu adalah area untuk dia mendapatkan pundi-pundi keuangan, kemudian pundi-pundi apa ya, kebahagiaan, pokoknya yang berkaitan dengan duniawi itu memang ada di sisi utara, Mas. Jadi di lapangan yang ada boneka kaos itu jelas tidak mengganggu kalaupun itu nanti ada umat yang sembahyang dan boneka itu kan dia diam, Mas. Tidak berisik seperti kalau dia itu musik rock atau apa gitu kan nggak mempengaruhi getaran tapi ya mungkin hanya mempengaruhi di pandangan gitu ya. Kalau orang-orang yang Ya, sangat yang berbeda pendapat itu kan kok kontras sekali jeglek gitu kan. Prambanan yang itu abad ke ya, ya. sembilan kaos itu yang abad 21 kayak gitu, Mas. Nah, Mbak Nur ini kalau dari sisi eh, personal, kalau dari sisi personal, kalau menurut Mbak Nur terkait dengan hadirnya dari boneka di Prambanan ini apakah memang sudah diketahui oleh Mbak Nur dari jauh-jauh hari? Seandainya tidak diketahui jauh-jauh hari tiba-tiba ada, apakah ini menurut Mbak Nur benar atau harus tidaknya diinformasikan dulu kepada masyarakat Indonesia atau menerima khususnya menerima masukan dari umat Hindu atau seperti apa, Mbak Nur? Kalau boneka kaos itu sebenarnya sebelum boneka itu dipasang di venue Prambanan itu memang ada preskon itu Mas. Jadi untuk perizinan. Jadi kalau kita mau bikin acara di Candi Prambanan itu kita harus melakukan izin itu di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terutama di Ditjen Kebudayaan. Sama itu karena venue-nya itu milik TWC, jadi kita juga harus menembusi TWC itu memang sudah di apa ya sudah dikasih tahu itu memang pada saat press conference tapi itu pun press conference itu kalau nggak salah H-2 sebelum pemasangan boneka Hmm, itu kayak gitu balon sorry balon. halo. Nah, berarti ini sempat membuat kita khususnya umat Hindu pasti akan kaget, Mbak Nur, karena sudah diumumkan terkait dengan MOU terkait dengan Prambanan khususnya di mata dunia dan menjadikan tempat ibadah Hindu dunia, tiba-tiba muncullah sebuah apa karya yang menurut orang-orang yang memahami ini adalah yang akan menjual dari Prambanan ini. Tapi jika ada yang menilai dari nilai spiritual ini akan bertolak belakang kan seperti itu, Mbak Nur. Nah, pandangan Mbak Nur seperti apa kan gitu? Kalau saya ya Mas ya kalau saya adalah orang yang sebagai arkeolog muda dan juga sebagai seorang Hindu, Mas, berbicara sakral dan tidak sakralnya itu, kalau dengan saya itu, teman-teman itu harus tahu dulu, sakralnya Candi Prambanan itu ada di mana. Apakah dengan kita sembahyang tiap hari, kemudian Candi Prambanan itu menjadi sakral, konsepnya, apakah dengan apa? Dan di Hindu itu kan mengenal bahwa Tuhan itu tidak akan terpengaruh, ya kan? Mau Iya. itu berada di tempat yang kotor sekalipun, Tuhan itu tidak akan terpengaruh dengan semua sifat-sifat. Kan dia sifatnya adalah Satchit Ananda kalau Tuhan itu kan. Jadi kalau menurut saya, berbicara tentang sakral dan tidak sakralnya dengan Candi Prambanan itu, dengan kehadiran boneka itu, kalau menurut saya itu tidak 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 masalah Kak gitu loh Mas. Karena kalau teman-teman semua Hindu Channel ini tahu, kesakralan Candi Prambanan atau kesakralan candi di seluruh Indonesia itu terletak pada keberadaan Pripih, Mas. Hmm. Pripih atau disebut dengan Pancadatu. Kalau di kita, jadi kalau misalkan kita mau membangun pura, itu kan biasanya ditanamin pedagingan ya, ke Pancadatu. Nah, di Candi Prambanan itu, teman-teman, Pripihnya itu memang pada saat pemugaran itu memang diambil sama pemerintah Belanda karena diamankan ya kan. Terus juga ketika
pemugaran di Candi Perwara itu kan juga memang diambil. Jadi biar nanti tidak diburu oleh pemburu harta karun ataupun yang tidak-tidak. Jadi biasanya Pripyah itu diangkat. Nah, dulu Mas, di tahun 2017 itu kita pernah membuat upacara untuk penanaman Pripyah di Candi Prambanan. Jadi kita bikinkan ritual untuk mensakralkan kembali Candi Prambanan, kayak gitu. Dan itu biasanya kalau ada setiap Candi Perwara itu kita selalu koordinasi dengan BPK ya. Jadi nanti kalau candi itu dipugar terus kemudian dikembalikan lagi, itu biasanya nanti kita dikasih izin untuk melakukan ritual pensucian kepada candi itu. Kayak itu. Jadi letak kesakralan Candi Prambanan atau kesucian Candi Prambanan itu terletak pada Pripyah kalau di candi, Mas Miko. Jadi bukan berarti nanti kemudian ada acara ini itu, kemudian itu merusak kesakralan. Jadi boleh nggak saya men-challenge teman-teman, Mas Miko? Oke, siap, boleh. Jadi gini teman-teman, jadi kalau teman-teman tidak setuju dengan kehadiran boneka, kaos, ataupun acara, ataupun event apapun yang ada di Candi Prambanan, yang itu menurut teman-teman itu dapat merusak kesakralan Candi Prambanan, dan itu tidak berkaitan dengan nilai budaya Candi Prambanan, teman-teman boleh kok mengkritik, tetapi tolong kritiklah dengan cara yang cerdas dan dengan cara yang benar-benar berbudaya, tidak hanya mengkritik di sosial media, ya kan? Dengan, oh ini merusak kesakralan. Kalau menurut saya itu bullshit, teman-teman. Jadi teman-teman itu kalau berbicara sakral dengan tidak sakral berhadapan dengan saya akan bilang, kamu sudah melakukan apa untuk membuat kesakralan Candi Prambanan? Kalau kamu belum pernah berbuat sesuatu untuk leluhur kamu, untuk Prambanan, kamu jangan pernah membicarakan sakral dan tidak sakralnya, karena kamu tidak berbuat, karena kamu tuh hanya talks, only talk, gitu. Jadi yang kita butuhkan itu bukan hanya omong, bukan hanya kritik, tetapi juga action, kayak gitu. Jadi kalau teman-teman ingin bilang bahwa boneka kaos itu tidak sesuai dengan nilai budaya atau nilai sakral Candi Prambanan, ya teman-teman bersatu. Kita buat event ya kan ataupun acara budaya ataupun acara religi yang itu mencerminkan budaya Candi Prambanan. Sekarang saya tanya deh, acara Tawur Agung gitu ya. Mohon maaf Iya. nih ya. Acara Tawur Agung yang diselenggarakan di Candi Prambanan, apakah itu berkaitan dengan nilai budaya Prambanan? Tidak. Tidak, Mas. Hmm. Karena upacara Tawur Agung itu tidak ada di abad ke-9. Upacara Tawur Agung itu adalah bentukan ketika Hindu itu dibentuk di Indonesia ini. Ya. Jadi itu kan juga acara baru, iya kan? Hmm. Iya kok, iya dong kalau kita berbicara itu acara baru. Karena sejatinya kalau Prambanan itu dibangun pada masa itu adalah untuk memuja dewa yang ada di Candi Prambanan. Karena jelas disebutkan di Prasasti Siwagerha itu adalah Mamujari Pratidina, pujalah bangunanku setiap hari. Itu artinya yang berkaitan dengan Candi Prambanan, kayak gitu. Kayak gitu Mas Bengko. Jadi kalau misalkan nanti ada acara Kuningan, Galungan, apakah itu berkaitan dengan nilai budaya Prambanan? Pada masa Candi Prambanan itu dibangun? Tidak. Karena Galungan dan Kuningan belum diselenggarakan pada waktu itu. Kalaupun itu diselenggarakan, saya mau tahu prasasti mana yang menyebutkan bahwa upacara Galungan dan Kuningan itu diselenggarakan bersamaan dengan Candi Prambanan itu dibangun. Jadi kita kalau mau menilai atau mau menjustis itu kita harus equal, harus setara kayak gitu. Jadi tadi kan saya bilang challenge. Teman-teman, tahukah teman-teman semua bahwa Candi Prambanan itu diresmikan oleh Rake Kayuwangi, bukan Hmm. oleh Raja Pikatan. Dan itu pun saya yakin kok teman-teman umat Hindu di luaran sana itu pasti belum mengetahui bagaimana Prambanan itu dibangun berdasarkan prasasti Siwagerha. Saya yakin teman-teman di Hindu itu tidak membaca prasasti itu. Dan saya yakin ketika teman-teman Hindu datang ke Candi Prambanan, apakah teman-teman mempelajari nilai-nilai relief, prasasti yang ada di situ? Apakah teman-teman pernah melirik bahwa di situ itu ada simbol-simbol, ada aksara-aksara zaman dahulu yang itu syarat dengan pesan-pesan leluhur? Saya yakin tidak. Pasti teman-teman datang ke Prambanan, oke, sembahyang duduk berbakti kepada Yang Siwa, setelah itu foto-foto keluar. Jarang saya bisa
apa ya, bisa memberikan statement seperti ini karena beberapa kali kalau ada umat yang tirta-yatra ke Prambanan, kalau itu saya pemandunya, pasti saya akan bilang jangan keluar dulu sebelum mendengarkan penjelasan saya. Pasti akan saya ajak keliling Prambanan, mempelajari relief satu persatu yang tidak nampak akan saya tampakkan ini relief ini yang sangat spesial di Prambanan, tulisan ini sangat spesial di Prambanan. Abad ke-9 itu sudah ada tulisan prasasti pendek yang terpahat di dinding Prambanan. Saya yakin kok, teman-teman tahu nggak kalau di Prambanan itu banyak prasasti pendeknya, yang itu bisa dilihat dengan kasat mata. Nggak. Jadi kalau berbicara sakral dan tidak sakralnya Candi Prambanan itu, teman-teman harus mengkaji dulu. Upacara Prambanan pada waktu Prambanan dibangun itu seperti apa? Kan tidak gitu. Jadi harus equal teman-teman. Di sini bukan berarti kok saya apa ya sebagai Hindu pro dengan itu, enggak teman-teman, salah. Sebelum teman-teman berbicara sakral dan tidak sakralnya itu saya Mas sudah mengusulkan pada waktu itu kepada teman-teman, pada Pembimas, pada PHDI Jateng dan Yogyakarta itu adalah untuk ritual peripih tadi seperti saya bilang bahwa jiwanya Prambanan, jiwanya candi itu ada di peripih. Ya itu. Kalau peripihnya itu tidak ada, apakah nilai kesakralan Prambanan hilang? Tidak juga, karena Tuhan itu ada di dalam hati kita, right? Setuju kan? Setuju, setuju, Kayak setuju. gitu. Luar biasa. Gitu Mas. Jadi kita harus benar-benar itu tuh kita mau mengkritik itu sakral dan tidak gitu kan. Jadi kalau teman-teman mau bicara itu sakralnya Prambanan, bisa kok teman-teman diskusi sama saya. Sakralnya Prambanan itu di mana gitu. Nah, ini Agung tuh nggak ada loh di abad 9. Gitu. Nah, inilah yang akan membuat kita sebagai umat Hindu bangga dengan adanya arkeolog muda atau generasi Hindu kita ini yang secara garis besar beliau hadir untuk membawa kualitas dari khususnya keyakinan kita yaitu Hindu. Dan ini juga menjadi PR karena tadi yang menarik dari Mbak Nur Khotimah adalah ketika saya yang memandu umat Hindu yang melakukan tirta-yatra, tidak akan saya perbolehkan untuk keluar dulu. Karena saya akan berikan penjelasan terkait dengan sejarah-sejarah yang di Prambanan. Nah, ini juga mungkin menjadi PR kita semua ketika kita ingin ke Prambanan, komunikasinya itu cari orang-orang yang bisa menjelaskan tentang Prambanan itu. Atau konfirmasi lebih jelasnya adalah saya ingin mendengar penjelasan terkait dengan Prambanan dengan ini, dengan ini, dengan ini. Usahakan kita tahu orang-orangnya dulu sehingga kita ketika pulang itu nanti akan mendapatkan wawasan dan akhirnya kita bisa ceritakan juga dan menjadikan pengetahuan baru bagi kita yang belum mengetahui seperti itu. Dan mungkin pertanyaan lagi Mbak Nur Khotimah, ini karena tadi kita membahas tentang keberadaan balon ini, akhirnya Mbak Nur Khotimah juga menjelaskan terkait dengan nilai sakral dari Prambanan. Ini kurang lebih tinggi dari boneka ini 15, tingginya 15-an dan panjangnya kurang lebih 45. Kalau dilihat dari sisi luar, Prambanan ini sangat kelihatan kecil seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian akhirnya ikon dari yang kita utamakan adalah ikon dari boneka ini kan gitu. Karena banyaknya pengunjung ini. Mungkin Mbak Nur Khotimah bisa sampaikan bahwa itu tidak menjadikan kita nilai budaya kita kecil kepada umat Hindu kita pada hari ini yang menyaksikan Hindu Channel, dan pesan dari Mbak Nur Khotimah terkait dengan khususnya menjaga tradisi Prambanan ini atau budaya Prambanan ini dan kita melihatnya ini harus seperti apa. Silakan Mbak. Jadi teman-teman Hindu Channel dengan kehadiran boneka kaos di Candi Prambanan itu kalau menurut saya itu bisa menjadi inspirasi yang jauh lebih baik. Kalau boneka kaos di Prambanan itu tingginya 15 meter dan panjangnya 45 meter, itu teman-teman itu bisa berkarya untuk Prambanan, yaitu dengan membuat
ikon Prambanan seperti Arca Ganesha yang nanti bisa teman-teman buat tingginya itu 27 meter dengan lebarnya berapa sekian puluh meter. Itu bisa menjadi sebuah inspirasi untuk teman-teman berkarya gitu loh. Kalau nggak boleh ada boneka kaos di situ, ya tolong ciptakan ikon wisata gitu, wisata religi yang bisa membantu Prambanan itu untuk pemeliharaan. Teman-teman, jadi Candi Prambanan itu ya, luasnya itu 70 hektar. Bisa dibayangkan, setiap hari untuk nyapu lahan yang seluas itu butuh berapa banyak pekerja, coba bayangkan. Ya kan? Kan tetap harus ada di situ itu. Terus belum lagi perwara di Candi Prambanan. Perwara di Candi Prambanan itu seperti tadi saya jelaskan, itu ada 224 perwara. Saat ini baru berdiri 6 perwara dan baru 1 yang direstorasi. Itu artinya masih 217 perwara lagi. Kalau setiap tahun Kemendikbud itu mengeluarkan anggaran 1 tahun 1 perwara, jadi kita masih butuh 217 tahun lagi untuk melihat Prambanan itu seperti itu. Kalau teman-teman peduli terhadap Candi Prambanan, yo, Mbok bisa kok iuran bareng-bareng, misalkan umat Hindu seluruh Indonesia nyumbang 1 perwara gitu, untuk dibangunkan sama mereka, untuk diberdirikan sama mereka. Jadi ada aksi nyata di sini teman-teman. Dan satu lagi, kita ini semua adalah pewaris dari Maharaja Rake Pikatan. Jadi sesama dengan pewaris, kita gunakan bareng-bareng lah. Di arkeologi, di budaya, dia bisa memanfaatkan Candi Prambanan dalam segi budaya. Kita di agama bisa memanfaatkan dari segi agamanya. Di sosial, di pariwisata. Jadi marilah kita bergandengan tangan. Jangan saling menghujat, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Kalau itu nggak boleh, yang boleh seperti apa gitu loh. Jadi ayo guys, ayo teman-teman, kita bangun Prambanan kita. Kalau memang itu adalah peradaban agung kita, ya ayo kita muliakan bareng-bareng gitu. Orang luar negeri aja itu sangat bangga dengan Prambanan loh. Dengan karyanya boneka kaos itu dihadirkan di Prambanan, kan dia bangga dengan Prambanan. Kita sebagai generasi muda bangganya dengan cara apa? Apakah dengan hanya mengkritik seperti itu aja, tanpa action? Enggak, kalau kayak itu bukan generasi yang cerdas teman-teman. Jadi pesan saya adalah jadilah generasi yang cerdas. Kritik boleh, saran boleh. Kalau kalian tidak mengizinkan ini itu, yang boleh gimana? Yuk kita sama-sama berkarya dengan Prambanan ya. Karena kita sama-sama adalah pewaris dari peradaban itu. Orang luar negeri saja bangga, masa kita nggak bangga? Satu lagi, kalau teman-teman tadi berbicara tentang sakral dan tidak sakralnya, kadang saya masih miris loh teman-teman. Ketika ada beberapa orang yang datang ke Prambanan, itu mengeluhkan, masuk Prambanan kok bayar? Mau sembahyang di Candi Prambanan kok bayar? Loh, teman-teman, itu kalau yang sekarang sudah ada MOU atau sebelum-sebelumnya, itu kan bayarnya kalau pengunjung umum itu 50.000. Kalau yang mau sembahyang itu 25.000. Ya anggap saja itu teman-teman berpunia untuk memuliakan Prambanan. Karena teman-teman tidak setiap hari bisa membersihkan itu candi, tidak bisa merawat itu candi. Candi itu kan butuh dirawat. Tapi kan itu kalau dari perspektif kamera itu kan beda, Mas, ya kan? Tergantung angle mana yang dia pakai untuk mengambil, ya kan? Sekarang gini, tadi tingginya 15, tinggi boneka. Dan di Siwa itu tingginya 47. Tahu nggak angka 47 itu apakah sembarangan 47 meter? Tidak. 4 tambah 7 berapa? 4 tambah 11. 7 ketemunya 11. Ya kan? Di Hindu itu ada namanya 11 aksara. Ya nggak? Ekadasa aksara. Ya, ya. Om, Ang, Ung, Mang, Sabat, Ta, A, I, Nama, Siwaya. Jadi setiap angka yang ada di Candi Prambanan itu tidak hanya sekedar angka. Kemudian dari layer setiap candi perwara itu selisihnya 8 loh itu. Dari perwara deret 1, perwara deret 2 sampai perwara deret 3 itu selisihnya 8. Angka 8 itu di Hindu angka sakral nggak? Sakral. Karena di situ ada Astabrata, ada Astadikpalaka. Jadi kalau mau mempelajari angka-angka itu sangat sakral. Nah, tadi terkait dengan yang boneka kaos yang tingginya itu adalah 15 meter. Kemudian tinggi Candi Prambanan 47 meter. Kalau itu dilihat dari udara, itu Prambanan masih gagah, Mas.
Ya. Prambanan itu gagah, mempesona, nggak ada yang bisa mengalahkan kegagahan Candi Prambanan gitu. Bahkan ketika itu diambil pun dari Bukit Bintang yang ada di Piungan gitu kan, itu kelihatan Prambanan sama Merapi. Prambanan itu tetap terlihat gagah anggun seperti si pembuatnya, Sang Rakyat Pikatan Dia Seladu Sang Jatiningrat. Hmm. Jadi leluhur kita tuh sudah menanamkan jiwa-jiwa spirit yang sangat tinggi banget di Prambanan itu. Dia tidak akan pernah kalah dengan apapun itu yang ada di Candi Prambanan. Jadi kalau tadi tingginya itu apakah mempengaruhi Prambanan? Enggak, sama sekali tidak. Karena Prambanan tetap mempesona dan akan tetap menawan sampai kapanpun. Gitu Mas Miko. Luar biasa. Kita diskusi singkat, harapannya bisa tersampaikan mewakili dari informasi yang mungkin miring atau informasi yang kurang tepat sehingga menjadi bahan pertanyaan bagi umat Hindu, dan hari ini arkeolog muda kita menjawab itu semua dan semoga bisa menjadikan referensi atau pengetahuan baru untuk menjelaskan ke anak-anak kita atau ke saudara kita yang bertanya lagi. Dan mungkin itu saja Mbak Nur Khotimah diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih, semoga sehat selalu. Nanti semoga saja Hindu Channel ketika mengadakan kegiatan Mbak Nur Khotimah di khususnya di Prambanan, kita bisa berpartisipasi sebagai media partnernya ini Mbak Nur Khotimah, walaupun belum pernah diajak. Kita harapannya diundang nih, Hindu Channel hadir gitu. Ternyata hanya berharap saja gitu kan. Ya semoga diundang ya Mbak Nur ya kita ya kalau ada kegiatan lagi. Kalau gitu langsung aja Mas, saya undang deh secara personal ya. Nanti suratnya menyusul. Oke, siap. Matur semua matur nuwun. Jadi Mas Miko bentar. Jadi sedikit ya. Jadi tadi itu jadi ini juga sekaligus undangan terbuka untuk teman-teman yang menyaksikan Hindu Channel. Di tanggal 12 kita akan memperingati 1167 tahun berdirinya Candi Prambanan. Dan itu pun saya yakin umat Hindu di luar sana tidak akan pernah kepikiran untuk memperingati peresmian Candi Prambanan atau Odalan. Itu saya yang buat Mas Miko. Waktu itu saya temukan pada saat saya menulis tesis. Jadi saya juga mengundang teman-teman yang tidak setuju dengan apa itu tadi yang sakral dengan tidak sakral Candi Prambanan. Yuk kita buat Candi Prambanan itu sakral sesuai dengan prasasti Siwagerha, sesuai dengan relief-relief yang ada di Candi Prambanan. Yuk sama-sama kita pelajari budaya Candi Prambanan. Yuk sama-sama kita pelajari aksara-aksara kuno. Kita pelajari simbol-simbol di sana. Teman-teman juga pasti tidak tahu bahwa di Candi Prambanan itu ada ajaran Astabrata. Di sana itu ada ajaran, banyak sekali ajaran yang saat ini sedang saya tulis menjadi buku Mas Miko, yang nanti Oke. pada saat 12 November itu akan kita launching bersama senior saya itu tentang Candi Prambanan dan prasastinya. Jadi challenge saya adalah jangan berbicara sakral dan tidak sakralnya sebelum teman-teman itu melakukan hal yang membuat Candi Prambanan sakral. Jangan hanya ngomong saja, tetapi saya tunggu aksi teman-teman untuk bersama saya. Yuk kita sakralkan Candi Prambanan dengan nilai-nilai budaya Candi Prambanan. Kita kasih tahu dunia. Hei, orang luar negeri, kamu kalau ke Prambanan lagi, kalau mau pameran, janganlah pameran seperti ini. Seperti ini loh yang seharusnya itu kamu pamerkan tuh harusnya seperti ini gitu loh. Jadi kasihlah contoh, jadilah kalian itu inspire untuk semua orang. Terima kasih Mas Miko. Terima kasih Mbak Nur Khotimah. Yuk mari kita menjaga dan menjaga nilai spiritual Prambanan dengan kita action, dengan kita mengikuti juga kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Mbak Nur Khotimah. Kami tutup dengan Paramasanti pada hari ini bersama dengan Mbak Nur Khotimah membahas tentang boneka yang berada di pelataran Candi Prambanan. Paramasanti. Om Santi, 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 Santi.